历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Selama 10 tahun terakhir, kekuatannya justru menurun karena pengaruh suara petir, Lei, dan ia tak pernah bisa maju lagi. Tapi dalam beberapa bulan ini, semuanya seperti melawan takdir. Semua itu berkat Qin Yang. Anak muda yang tampak berusia 16 atau 17 tahun ini terus memberikan kejutan demi kejutan. Efek dari cairan sulur dewa ini masih akan terus berlanjut. Kalian akan menyerapnya perlahan. Sekarang ini hanyalah efek awalnya. Qin Yang menatap mereka bertiga dan tersenyum tipis. Pada saat ini, Ye Ziqing dan Yun Xuanger saling menatap, keduanya tampak terkejut. Kamu jadi makin cantik. Kamu juga jadi makin cantik. Hampir bersamaan, keduanya saling berpandangan dan berkata dengan suara nyaris serempak. Keduanya saling pandang dengan ekspresi kaget. Mo. Pada saat itu juga, Xiao Qing, si lembu hijau, tidak tahan dan mendekat ke Qin Yang, mengibaskan ekor dan menggelengkan kepala besarnya. Matanya menyipit seperti tersenyum, sangat menggemaskan. Kamu? Lupakan saja. Bagaimanapun, kamu cuma seekor sapi. Begitu mendengar itu, mata Xiao Qing langsung berkaca-kaca. Sudah sana. Sudah memakai baju zirah hijau, masih saja mau menangis, memalukan. Mendengar itu, Xiao Qing langsung bersemangat, dan suara gemerincing terdengar saat baju zirahnya muncul di tubuhnya. Zirah biru muda itu membuatnya tampak seperti jenderal di medan perang, gagah dan penuh wibawa. Ayo berangkat. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, orang tua pincang, nanti kamu beritahu Mingyong dan Tian An, mereka bisa membawa orang ke sini. Tapi ingat, dalam sebulan, mereka hanya boleh memetik 50 jenis tanaman obat, dan masing-masing tidak boleh lebih dari 3. Kalau tidak, tanggung akibatnya sendiri. Siap, Tuan Muda. Orang tua pincang itu menangkupkan tangan dengan hormat. Karena jika Qin Yang mengatakan demikian, pasti ada alasannya. Tempat ini benar-benar aneh dan misterius. Dan barusan, Qin Yang sempat pergi sendiri. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Orang tua pincang itu paham. Sebagai kusir, dia tidak seharusnya bertanya macam-macam. Sudah cukup banyak rahasia tentang Qin Yang yang dia ketahui. Lebih baik tidak tahu terlalu banyak. Keempat orang dan satu sapi mulai bergerak naik, keluar dari mulut lembah, dan melihat tanah di sekitarnya. Saat itu, retakan di tanah sudah benar-benar menghilang. Begitu keempat orang itu keluar, mulut lembah mulai perlahan menutup kembali. Melihat ini, ketiga orang selain Qin Yang diam-diam terkejut. Nanti akan aku memberitahu bagaimana cara membukanya, kata Qin Yang sambil meregangkan tubuh, lalu berkata. Tinggal satu tempat terakhir, Dong Tian. Tempat itu menarik. Mendengar itu, ketiganya tampak penasaran. Dong Tian, Lembah Nantian, Sihe, dan Gunung Beiyuan adalah 4 wilayah besar di seluruh wilayah Wanlingyu. Sekarang mereka sudah mulai dari Beiyuan, lalu ke Sihe, dan kini sampai di Nantian. Sepertinya tujuan terakhir adalah Dong Tian. Ayo pergi. Langkah-langkah mereka mulai menapaki perjalanan baru. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara seruan keras, disusul suara angin yang terbelah, bergulung-gulung. Sekelompok sosok mendekat dengan cepat pada saat itu. Jika diperhatikan dengan seksama, sosok-sosok itu terbagi menjadi 2 kubu. Itu dari Kekaisaran Nanlan dan Kekaisaran Nanxi. Bisik si tua pincang. Kekaisaran Nanlan, Kekaisaran Nanxi kebetulan yang tak terduga. Aku ingin bertanya, apakah kalian menemukan hal aneh di daerah lembah Nantian ini? Seorang pria berjubah hitam dengan mahkota di kepala berkata dingin. Tidak. Qin Yang menjawab pelan. Tidak. Pria berjubah hitam itu menyeringai dan berkata, baru saja aku jelas melihat, saat kalian keluar dari dalam tanah, tanahnya langsung tertutup kembali. Pasti kalian menemukan sesuatu yang luar biasa kan? Cepat katakan, apakah itu berkaitan dengan lembah Nantian? Mendengar ini, Qin Yang tersenyum dan berkata, kalau kamu sudah tahu, kenapa masih bertanya pada kami? Kalau kamu mau masuk, cari jalannya sendiri. Kami tak ada waktu untuk main-main dengan kalian. Berhenti. Begitu kata-kata pria berjubah hitam itu selesai,
puluhan orang di belakangnya langsung mengepung mereka. Sang kaisar sudah bertanya dengan sopan, "Bocah, sebaiknya jaga sikap sombongmu." Pria berjubah hitam itu tersenyum lagi dan berkata, "Aku tanya sekali lagi, apakah di bawah sana terdapat bahan spiritual langka dari langit dan bumi? Jika iya, buka jalan dan bawa kami masuk. Jika tidak, ya." Qin Yang menjawab dengan santai, "Di bawah sana penuh dengan ramuan obat, wilayahnya seluas seluruh lembah nantian di permukaan. Seperti buah sanyan, bai hua cao, bunga gugur. Anak muda, bawa kami masuk." Mendengar ini, seorang pria kekar lain yang mengenakan mahkota rambut buru-buru berseru, "Tunjukkan jalannya." Ramuan yang disebut Qin Yang tadi hampir semuanya adalah bahan untuk membuat pil kelas 4. Belum lagi nilainya yang sangat tinggi, mereka hampir punah di luar sana. "Kamu menyuruh aku mengantar, lalu apa aku harus menurutinya?" Qin Yang mendengus, "Kalau mau cari, cari saja sendiri. Aku tidak punya waktu untuk main-main dengan kalian." "Cari sendiri?" Saat itu juga, Kaisar Lan Xiao dan Kaisar Xi Jinglei saling berpandangan, kebingungan. Apa orang ini benar-benar tidak takut mati? "Anak muda, aku sarankan kamu membuka jalan. Kalau tidak, sesuatu yang buruk bisa terjadi padamu." Lan Xiao tersenyum sambil berkata, "Sebagai kaisar dari Kekaisaran Anlan, membunuhmu itu mudah. Kalau begitu, bunuh saja aku." Qin Yang menatap mereka berdua dengan ekspresi tak gentar sedikit pun. Ayo, aku ini di sini. Datang dan bunuh aku. Kamu cari mati." Lan Xiao mendengus marah, dan dua penjaga di sampingnya langsung melesat maju. "Xiao Qing, hajar mereka sampai mati." Qin Yang berseru. "Mo!" Suara lenguhan penuh semangat terdengar, dan sosok Xiao Qing maju ke depan, menerjang langsung. Keempat kukunya menghentakkan tanah, dan tanah langsung retak. Dua ahli tingkat 8 dari alam jiwa yang maju tadi langsung saling memandang dengan ekspresi terkejut. Lembu hijau ini? Bisa apa dia? Namun saat itu juga, kedua orang itu sadar apa yang bisa dilakukan oleh lembu hijau ini. "Mu!" Lenguhan bersemangat terdengar, dan seketika, seiring dengan Xiao Qing yang menerjang ke depan, tubuhnya ditutupi bulu hijau, lalu dilapisi sisik biru keabu-abuan yang tampak bersinar terang dan memantulkan cahaya. Bang! Bang! Dalam sekejap, Xiao Qing menabrak dengan keras. Dua ahli tingkat 8 alam jiwa itu bahkan tidak sempat bereaksi. Suara keras terdengar, dan dua sosok itu langsung terlempar ke udara dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Apa-apaan ini? Baik Lan Xiao maupun Xi Jinglei menatap Xiao Qing dengan tak percaya. Kekuatan tempur lembu hijau ini setara dengan alam bela diri bumi. "Pergi dari sini sebelum aku benar-benar marah," ucap Qin Yang dengan nada datar. Selalu saja ada orang buta yang datang cari masalah. "Sialan! Serang bersama dan bunuh dia." Lan Xiao mengamuk saat itu juga. Sebagai kaisar Kekaisaran Anlan, kapan dia pernah diperlakukan dengan begitu rendah? Dan juga oleh anak lelaki yang tampaknya baru berumur 16 atau 17 tahun. Tak tahu hidup atau mati. "Tua pincang, bunuh mereka semua." "Baik." Dalam sekejap, sosok tua pincang itu melesat, namun pedang darah kehidupan dan kematian tidak muncul. Ia hanya mengepalkan kedua tangannya dan menghantam dengan satu pukulan. Boom! Sekejap saja, puluhan sosok yang menyerbu ke depan tak mampu melawan. Suara tumbukan keras terdengar bertubi-tubi. Puluhan orang itu terpental mundur dan jatuh dengan keras, wajah mereka pucat pasi, bahkan beberapa menyemburkan darah dari mulut. Melihat ini, semua orang tercengang. Pria yang tampak lusuh dan seolah berusia 40 atau 50 tahun ini ternyata sangat mengerikan kekuatannya. Alam bela diri bumi. Lan Xiao dan Xi Jinglei benar-benar terpaku tak percaya. Di seluruh benua Jiuyo, alam bela diri bumi sudah masuk dalam kategori kekuatan puncak. Mereka hanya melihat Qin Yang di sini, tak disangka ternyata dia ditemani seorang ahli alam bela diri bumi. Wajah Lan Xiao berubah, ia menangkupkan tangan dan berkata, "Maafkan kami atas kelancangan ini. Kami akan segera pergi." Ahli alam bela diri bumi hanya bisa ditemukan di 10 kekaisaran besar, kerajaan Shang, dan wilayah perbatasan tertentu. Qin Yang, yang masih sangat muda, memiliki penjaga sekuat ini. Jelas dia bukan orang biasa.
Bahkan 10 kekaisaran besar pun belum tentu bisa menugaskan ahli alam bela diri bumi untuk melindungi seorang pemuda. Kecuali orang itu adalah anggota inti dari kerajaan Shang, negara yang lebih kuat dari 10 kekaisaran besar. Tidak mungkin kekaisaran Nanlan dan Nanxi mampu melawannya. Menyerang Qin Yang adalah tindakan yang sangat bodoh. Kini, kedua kaisar itu pun mulai berpikir untuk mundur. Pergi begitu saja? Qin Yang menyeringai. Tak bisa menang lalu mau kabur? Apa semudah itu? Tuan muda, kami benar-benar tidak tahu diri. Mohon maafkan kami. Bahkan si Jinglei, seorang penguasa negeri, harus menundukkan wajahnya dan memohon ampun saat ini. Kerajaan Shang sangat berbeda dari kekaisaran. 10 kekaisaran besar punya ahli alam bela diri bumi, tapi hanya 3 atau 5 orang saja yang masih bertahan hidup. Tapi kerajaan Shang punya belasan ahli alam bela diri bumi. Kekuatan mereka sangat mengerikan, mulai dari militer, kultivator, hingga pertahanan negara. Kalau ingin pergi, bisa saja. Qin Yang tersenyum dan berkata, tunduk dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan penggal kepala kalian. Kata-kata Qin Yang terdengar ringan, namun penuh ancaman. Wajah pria pincang itu pun terlihat serius. Mendengar ini, ekspresi si Jinglei dan Lan Xiao langsung berubah drastis. Tunduk dan minta maaf? Itu adalah bentuk penghormatan mutlak dari bawahan kepada atasan. Jika mereka melakukannya, itu sama saja mengakui bahwa mereka lebih rendah dari Qin Yang. Meskipun mereka takut menyinggung Qin Yang, tapi kehilangan harga diri seperti itu sungguh sulit diterima. Sungguh lucu. Bocah dari kekaisaran Beiming yang tak jelas asal-usulnya, berani bertindak seenaknya di sini? Begitu ucapan itu selesai, seketika, aura-aura kuat menyapu langit dan bumi. Rombongan ratusan orang datang dengan tekanan yang sangat besar. Yang memimpin adalah seorang wanita cantik yang auranya sangat tajam. Murong Er. Yun Shuang Er mendengus dingin dan berkata, kenapa? Kalah dariku di tingkat 3 alam roda roh saat kamu ada di tingkat 5. Masih belum cukup dipermalukan, jadi kamu datang lagi? Kamu? Wajah cantik Murong Er langsung membeku. Kenapa? Mau bertarung lagi? Yun Shuang Er maju selangkah, memegang busur Qian Kun dan anak panah Zentian, sambil mencibir, bagaimana kalau coba belajar memanah dariku? Putri Yun Shuang Er, mengapa begitu agresif? Terdengar suara lembut, lalu seseorang berjalan keluar dari kerumunan dengan wajah ramah dan senyum hangat. Mu Feng Xiao. Yun Shuang Er agak terkejut melihat orang itu. Pangeranmu. Pangeranmu. Lan Xiao dan si Jinglei pun langsung memberi hormat dengan penuh hormat. Mu Feng Xiao adalah putra mahkota dari kerajaan Konoha, sangat disayangi oleh penguasa Konoha. Selain itu, kekuatannya pun luar biasa, tingkat 9 alam roda roh, mempunyai tubuh suci, dan juga salah satu dari 9 jenius negeri. Di luar 4 sekte besar, wilayah benua Jiuyo yang paling luas adalah kerajaan Shang, lalu kerajaan Konoha. Dan di antara negara-negara besar ini, hanya ada 9 orang yang dikenal sebagai 9 jenius negeri. Mu Feng Xiao adalah salah satunya. Shuang Er, sudah lama tidak bertemu. Namun saat itu juga, suara lain terdengar. Perlahan, muncul sosok lain dengan wajah tampan dan mata merah berbentuk mata burung phoenix, benar-benar memesona. Yang Qiwan. Melihat orang itu, Yun Shuang Er langsung terkejut. Yang Qiwan? Bukankah pria itu yang punya kontrak pernikahan dengannya? Pangeran Yang. Pangeran Yang. Lan Xiao dan si Jinglei bahkan lebih terkejut lagi, dan buru-buru menyeka keringat di dahi mereka. Yang Qiwan adalah putra mahkota dari Shangguo Lingyang. Lingyang Shangguo berbeda dengan Mue Shangguo, ia adalah salah satu dari 7 kerajaan besar, dan kekuatannya sebanding dengan kerajaan perbatasan. Lebih dari itu, Yang Qiwan juga termasuk dalam 9 jenius negeri, bahkan menempati peringkat ketiga. Sementara Mu Feng Xiao hanya berada di peringkat ke-9. Perbedaan itu sangat besar, bukan hanya dalam hal status, tapi juga dalam kekuatan. Dengan 2 dari 9 jenius negeri muncul di tempat ini, dan keduanya adalah anggota penting dari keluarga kerajaan Shangguo, Lan Xiao dan si Jinglei langsung diam 1000 bahasa. Dibandingkan dengan sebuah kekaisaran biasa, perbedaannya terlalu jauh. Kalian berdua jangan tertipu oleh bocah Beiming itu. Murong Er mencibir, dia cuma berasal dari kekaisaran Beiming Utara.
Aku rasa kalian tahu sendiri seberapa lemah kekuatan kekaisaran itu. Orang tua itu paling tinggi hanya berada di tingkat 3 alam bela diri bumi, dan mungkin cuma dia satu-satunya yang seperti itu di seluruh kekaisaran Beiming. Mendengar ini, Lan Xiao dan Xi Jinglei langsung merasa lega. Kekaisaran Beiming Utara termasuk dalam jajaran terbawah dari ribuan kekaisaran. Kalau bukan karena sisa-sisa reputasi Kaisar Ming Yuan dan Kepala Akademi Tianshen, Beiming sudah lama jatuh menjadi negara kecil, bukan lagi kekaisaran. Murong Er menatap Yun Shuang Er dan menyeringai. Yun Shuang Er, matamu benar-benar buta. Kakak yang adalah putra mahkota dari kerajaan Lingyang, salah satu dari 7 kerajaan besar. Tapi kamu malah memilih jadi pelayan dari kura-kura kecil ini dan memutuskan pertunangan dengan kakak yang? Itu keputusan paling bodoh. Murong Er, pilihan hidupku adalah urusanku sendiri. Kamu tidak berhak mencampuri. Yun Shuang Er mendengus dingin, dan tuan muda kami adalah talenta langka, tak seorang pun bisa menandinginya. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Qin Yang dan Ye Ziqing langsung jadi aneh. Aku itu, wajah Yun Shuang Er langsung memerah dan tidak bisa berkata-kata. Benar sekali, kenapa malu? Qin Yang berkata dengan bangga, aku memang talenta langka, tiada duanya di dunia. Yun Shuang Er begitu merah wajahnya sampai tidak bisa bicara. Pelacur. Tiba-tiba, sebuah teriakan penuh hinaan terdengar nyaring. Dengan makian itu, alis Qin Yang langsung mengernyit. Murong Er mendengus dingin, pelacur. Aku rasa kamu sudah lama berselingkuh dengan bocah ini. Pelayan katanya, jangan-jangan kamu sudah berkali-kali tidur dengan dia. Orang tua pincang, tampar mulutnya. Sebuah perintah dingin meluncur, disusul suara angin tajam menerobos udara. Plak! Dalam sekejap, tubuh anggun Murong Er terlempar jatuh ke tanah dengan keras. Separuh wajahnya membengkak, darah menetes dari sudut bibirnya. Meskipun Tian Dongxian menahan kekuatannya, tamparan dari seorang ahli tingkat 3 di alam bela diri bumi tetap terlalu berat bagi Murong Er. Kamu berani menamparku? Wajah Murong Er membengkak, darah menetes, dan ekspresinya benar-benar terpaku tak percaya. Qin Yang berani menyuruh orang menamparnya langsung di depan umum. Yang menampar adalah orangku. Qin Yang berkata dengan tenang, Shuang Er itu pelayanku. Mau memukul atau memarahinya, itu urusan tuannya. Kamu siapa berani ikut campur? Tidak membunuhmu saja, itu sudah cukup baik. Begitu kata-kata itu keluar, Lan Xiao dan Xi Jinglei benar-benar terdiam tak mampu bicara. Sebagai kaisar dari kekaisaran, mereka sudah sering melihat konflik, tapi baru kali ini menyaksikan yang seperti ini. Qin Yang, seorang dari kekaisaran Beiming yang nyaris kehilangan status kekaisaran, berani menyuruh seseorang menampar putri dari Muye Shangguo, kerajaan atas yang bergengsi? Kalau Murong Er membunuh Qin Yang, mereka takkan heran. Tapi ini? Kakak Aak. Murong Er menangis seketika, suaranya pecah oleh isak tangis. Wajah Mu Feng Xiao menjadi sangat suram. Qin Yang tidak memberikan muka sedikit pun. Qin Yang, kamu tahu kamu sedang mencari mati? Mu Feng Xiao berbicara datar, tapi nadanya dingin. Minta maaf pada adikku sekarang juga, dan aku akan anggap urusan ini selesai tanpa memperhitungkan kekaisaran Beiming. Kata-katanya mengandung ancaman yang tajam. Dia tidak mempermasalahkan Beiming, tapi akan langsung menghabisi Qin Yang. Anak ini benar-benar gila, atau memang punya bekal kekuatan rahasia yang membuatnya begitu percaya diri. Minta maaf? Qin Yang tertawa kecil, sepertinya kamu tidak dengar. Kubebaskan dia dari kematian saja sudah cukup baik. Gila. Sangat gila. Lan Xiao dan Xi Jinglei bahkan tidak tahu harus berkata apa. Di hadapan Mu Feng Xiao, salah satu dari 9 jenius negeri, Qin Yang masih bisa bicara begitu sombong. Anak ini, entah gila, atau memang punya kartu andalan yang belum terlihat. Mau cari mati? Biar kukabulkan. Mu Feng Xiao mendengus dan melambaikan tangannya. Mu Wenfeng. Mu Wenyu. Tahan orang tua itu. Anak ini, akan kubunuh sendiri. Swos. Begitu perintah jatuh, 2 sosok langsung meluncur ke depan, menyerbu ke arah Tian Dongxian. Ekspresi orang tua pincang itu langsung menjadi dingin. Dia menghunus pedang, pedang darah kehidupan dan kematian. Pedang darah kehidupan dan kematian? Mu Wenfeng dan Mu Wenyu terlihat terkejut.
Pedang legendaris itu dulunya digunakan oleh Kaisar Ming Yuan dan telah lama hilang selama puluhan ribu tahun. Barang bagus, kata Mu Fengxiao sambil bertepuk tangan, ambilkan pedang itu untukku. Baik. Dalam sekejap, dua orang tua itu langsung menerjang keluar. Tian Dongxian menyeringai dan tidak berkata apa-apa. Mu Fengxiao tampak sangat bersemangat saat ini. Qin Yang, tanpa si tua bangka itu melindungimu, aku bisa membunuhmu seperti membunuh anjing, dengan mudah. Dengan kekuatan di tingkat ke-9 ranah roda roh, Mu Fengxiao memang punya kepercayaan diri itu. Membunuhku? Apa kamu layak? Qin Yang melirik Mu Fengxiao sambil mengejek, aku bahkan tidak perlu turun tangan. Pelayan perempuanku bisa membunuhmu semudah membunuh anjing. Dengan cambuk panjang di tangan, Ye Ziqing melangkah maju, membuat siapapun merasa takut. Ranah jiwa. Dalam sekejap, Lan Xiao dan Xi Jinglei benar-benar terpana. Apakah Qin Yang ini benar-benar berasal dari Kekaisaran Beiming? Dilindungi oleh seorang lelaki tua dengan kekuatan tingkat 3 dari ranah martial bumi. Yun Xuang-er, sang putri dari Kekaisaran Yunlan, salah satu dari 10 kekaisaran terkuat, menjadi pelayannya secara pribadi. Dan pelayan wanita yang tiba-tiba muncul ini, meski masih muda, telah memiliki kekuatan ranah jiwa. Apa kamu bercanda? Di seluruh benua Jiuyo, mencapai ranah jiwa adalah hal yang hampir mustahil bagi kebanyakan orang. Tapi Ye Ziqing, di usia sekitar 17 atau 18 tahun, sudah mencapai ranah jiwa, itu benar-benar luar biasa. Bahkan Mu Fengxiao, salah satu dari 9 jenius negeri-negeri besar, tidak bisa berkembang secepat itu. Siapa sebenarnya gadis ini? Namanya pun tidak pernah terdengar, namun bakatnya begitu mengerikan. Aku akan melawanmu. Ye Ziqing berkata dengan dingin, kalau kamu bisa mengalahkanku, baru kamu pantas melawan tuanku. Begitu kata-kata itu keluar, Mu Fengxiao pun tercengang. Meskipun ia berada di tingkat 9 ranah roda roh, jarak kekuatan antara roda roh dan ranah jiwa sangat besar. Siapa sebenarnya Qin Yang ini? Orang-orang di sekitarnya semuanya luar biasa. Kamu kira aku takut padamu? Ekspresi Mu Fengxiao menjadi serius. Anak panah sudah dibusur, tak bisa ditarik kembali. Bunuh. Dalam sekejap, Mu Fengxiao menerjang lurus ke depan dengan pedang panjangnya, menyerang dengan sangat cepat. Ye Ziqing tidak menghindar sama sekali, dan langsung menyongsong serangan itu. Sementara itu, tua pincang memegang pedang darah kehidupan dan kematian, menyerang dengan tegas. Lawannya, Muan Feng dan Mue Nyu, yang berada di tingkat 2 ranah martial bumi, bahkan tidak mampu mengangkat kepala mereka. Ye Ziqing memegang cambuk panjang, penuh dengan aura pendekar sejati. Setiap ayunan cambuknya langsung mengarah pada Mu Fengxiao. Lan Xiao dan Xi Jinglei bahkan tidak berani bergerak sembarangan. Di sisi Qin Yang, kerbau hijau masih mengawasi dengan ganas. Tebasan pedang King Long. Mu Fengxiao menyerang dengan pedang panjangnya. Tapi, meski seharusnya kuat, ia malah ditekan habis-habisan oleh Ye Ziqing sampai tidak bisa mengangkat kepalanya. Kamu kira bisa mengalahkan pangeran hanya dengan ini? Mu Fengxiao benar-benar marah saat ini. Tubuh suci, bangkitlah. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tubuh Mu Fengxiao langsung dipenuhi aura ganas. Dalam sekejap, satu tebasan pedang berhasil mengguncang Ye Ziqing hingga terpental. Tubuh suci. Akhirnya tubuh suci Mu Fengxiao dibuka. Lan Xiao tak bisa menahan diri dan berkata, tubuh spiritual, tubuh suci, tubuh raja, tubuh kaisar, tubuh ilahi, dan tubuh dewa, 6 tubuh khusus. Semuanya adalah bakat yang luar biasa. Begitu tubuh suci dibuka, kekuatan tempur Mu Fengxiao nyaris setara di ranah jiwa. Gadis kecil itu mungkin tak bisa mengunggulinya sekarang. Tubuh spiritual saja sudah sangat langka di benua Jiuyo. Sedangkan tubuh suci, munculnya hanya sekali di antara ratusan juta orang. Sebagai pangeran tertua dari kerajaan Muye, Mu Fengxiao sebagai salah satu dari 9 jenius negeri memang tak mengejutkan. Saat ini, aura membunuh Mu Fengxiao meluap, dan kekuatan spiritualnya meningkat dengan ganas. Ziqing, kenapa melamun? Qin Yang berbicara dengan tenang. Mereka akan semakin menjadi-jadi, kalau tidak dibunuh, buat apa dibiarkan? Ya, tuanku. Ekspresi Ye Ziqing langsung berubah menjadi serius, dipenuhi niat membunuh. Tiba-tiba,
9 pusaran energi spiritual terbuka seketika. Ye Ziking berubah dingin, angkuh, menakutkan. Namun perubahan terbesar ada pada auranya. Dari tingkat 1 ranah jiwa, aura yang kini muncul sudah mendekati tingkat 3 ranah jiwa. Apa ini? Meskipun Lan Xiao dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, kali ini ia benar-benar terkejut. Ini sepertinya kekuatan tirani dari 6 jenis tubuh khusus, ujar si Jinglei, terpana. Tebas. Dalam sekejap, Ye Ziking langsung menyerang, mengayunkan cambuk panjangnya. Tubuh kaisar. Tiba-tiba, hampir bersamaan, kedua kaisar yang hadir berseru kaget. Aura Ye Ziking saat ini benar-benar menunjukkan kekuatan tubuh kaisar, salah satu dari 6 sistem tubuh tertinggi. Ya Tuhan! Keduanya benar-benar terpana. Tubuh kaisar, bahkan di seluruh benua Jiuyo, adalah eksistensi yang amat sangat langka. Kalau tubuh suci muncul dari satu di antara ratusan juta, maka tubuh kaisar mungkin tidak lebih dari segelintir saja di seluruh benua. Qin Yang tertawa puas, cuma tubuh suci saja sudah sangat sombong di hadapanku. Saat ini, ekspresi Qin Yang benar-benar membuat orang ingin menghajarnya, tapi dia tidak salah. Seorang jenius dengan tubuh kaisar, mau menjadi pelayannya? Lalu, siapa sebenarnya Qin Yang ini? Pergilah. Ye Ziking mengeluarkan teriakan rendah, dan cambuk panjang di tangannya seperti hidup, melilit langsung ke pedang panjang Mu Feng Xiao. Boom! Pedang panjang itu tergulung, dan tubuh Mu Feng Xiao langsung ditarik ke arah Ye Ziking, jatuh menghantam tanah dengan suara keras. Sialan! Mu Feng Xiao menggerutu rendah, mencoba bangkit, namun cambuk panjang yang melilit pedangnya langsung mengarah ke lehernya. Dia tidak meragukan, jika bergerak sedikit saja, dia pasti mati. Berhenti! Mu Feng Xiao menoleh ke arah Muen Feng dan Muenyu, lalu segera berteriak. Wajahnya muram, dan hatinya dipenuhi amarah. Dikalahkan seperti ini oleh Ye Ziking, sementara dirinya dikenal sebagai salah satu dari 9 jenius negeri, benar-benar memalukan. Yang mulia! Yang mulia! Muen Feng dan Muenyu langsung berlari ke arahnya. Satu gerakan lagi, dan aku akan membunuhnya, ucap Ye Ziking dengan dingin. Tubuh kaisar telah diaktifkan, dan saat ini Ye Ziking berdiri penuh kesombongan dan kekuatan. Hentikan! Akhirnya Yang Qiwan angkat bicara. Melihat kekacauan yang terjadi, ia berkata dingin, Qin Yang, lepaskan dia. Nada suaranya penuh wibawa dan tidak memberi ruang untuk dibantah, sebuah perintah. Melepaskan orang ini? Qin Yang menyeringai dan berkata, kamu ini siapa? Kalau kamu menyuruh aku melepas orang, apa aku harus menurut begitu saja? Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung sunyi senyap. Lan Xiao dan si Jinglei benar-benar tercengang. Keangkuhan Qin Yang, kesembronoannya, dan ketidaktakutannya terhadap kematian membuat mereka benar-benar terdiam. Orang ini, seperti tidak kenal takut sama sekali. Sepertinya kamu tak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Yang Qiwan berbicara dengan dingin. Sebagai kerajaan tingkat atas, kerajaan Konoha punya kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kekaisaran Beiming dengan mudah. Kalau kamu membunuh Mu Feng Xiao, bukan hanya Konoha, bahkan kerajaan atas linya milikku juga akan mengirim pasukan ke Beiming. Dan saat itu, tutup mulutmu. Qin Yang menyela tiba-tiba. Seperti yang kubilang, entah kamu dari Shangguo, kerajaan atas, atau negeri perbatasan, kalau berani menggangguku, akan aku bunuh. Bukan cuma pangeran, bahkan kalau Raja Konoha sendiri datang dan membuatku kesal, aku tetap akan membunuhnya. Kata-kata itu langsung membuat wajah Yang Qiwan, Mu Feng Xiao, dan Murong Er menjadi sangat buruk. Qin Yang sama sekali tidak paham betapa menakutkannya kerajaan tingkat atas. Pangeran Yang, bocah ini seperti katak dalam tempurung. Dia bahkan tidak tahu perbedaan antara kekaisaran dan kerajaan atas. Aku tidak percaya dia berani membunuhku. Seru Mu Feng Xiao dengan lantang. Kamu benar-benar tidak percaya? Qin Yang tersenyum, kalau begitu biar aku tunjukkan. Ziking, penggal. Baik. Jawab Ye Ziking dengan tenang. Berhenti. Berhenti. Teriakan marah terdengar dari dua arah sekaligus. Yang Qiwan berusaha bergerak saat itu juga, tapi semuanya sudah terlambat. Paf! Pedang roh langsung menusuk leher Mu Feng Xiao. Darah menyembur,
dan Mu Fengxiao jatuh ke tanah. Dia mencoba bicara, tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Xiao Er. Suara raungan marah menggelegar, seperti auman singa. Dalam sekejap, sebuah sosok muncul, dan melayangkan tamparan keras dengan telapak tangannya. Boom! Ye Ziqing tak mampu menahan serangan itu. Wajahnya seketika pucat, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya terpental mundur dengan keras. Alam martial bumi. Seruan keras kedua datang dari seorang ahli di alam martial bumi. Mu Qingfeng. Melihat siapa yang datang, Lan Xiao dan Xi Jinglei saling menatap dengan genting, lalu segera menarik pasukan mereka dan mundur perlahan tanpa suara. Namun di saat yang sama, wajah Qin Yang berubah dingin. Xiao Er. Mu Qingfeng muncul, menatap tubuh anaknya yang tergeletak di tanah. Tangannya gemetar pelan. Pamanmu. Yang Qiwan memberi salam dengan sopan. Ia juga tak menyangka bahwa Qin Yang akan benar-benar membunuh, tanpa memberi ruang kompromi sedikit pun. Apakah orang ini benar-benar sebodoh itu? Dia tidak tahu kalau yang dipenggalnya tadi adalah seorang pangeran? Bukan pangeran sembarangan, tapi pangeran dari Shangguo, kerajaan tingkat atas? Aku akan membunuhmu. Dengan teriakan rendah, Mu Qingfeng sepenuhnya dikuasai amarah. Tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Sebagai penguasa kerajaan atas Konoha dan ahli tingkat 4 alam martial bumi, kekuasaannya pada saat ini terasa tak tertahankan. Membunuhku? Kamu tidak layak. Ujar Qin Yang dengan datar. Aku membunuh tanpa peduli status. Siapapun yang membuatku tidak senang, entah dia pangeran atau raja, tetap akan kubunuh. Membunuh pun bukan hal yang salah. Semua orang di sekeliling terdiam terpaku. Benarkah Qin Yang tidak takut mati? Di hadapannya adalah penguasa kerajaan. Sosok yang jauh melampaui para penguasa dari 10 kekaisaran besar. Seorang ahli tingkat 4 martial bumi, yang di seluruh benua Jiuyo bisa dianggap sebagai pahlawan legendaris. Bagus, bagus, bagus. Mu Qingfeng berkata bagus 3 kali, lalu tertawa dingin. Bocah, kulihat kamu tak perlu lagi hidup hari ini. Hahaha. Tiba-tiba, suara-suara siulan menusuk terdengar dari segala arah. Pasukan besar kerajaan Konoha tiba. Ratusan sosok bermunculan, semua adalah ahli di alam jiwa. Inilah kekuatan Shangguo. Di Kekaisaran Beiming, alam jiwa adalah tingkat atas. Tapi di Shangguo, mereka hanya tulang punggung barisan. Inilah jurang perbedaan kekuatan. Hahaha. Tak lama setelah itu, barisan baru muncul. Ayah. Melihat kedatangan mereka, Yang Qiwan melangkah cepat ke arah seorang pria paruh baya di depan, memberi hormat, dan berbisik menjelaskan situasi. Wajah pria itu sedikit berubah, lalu menatap dalam ke arah Qin Yang. Mu Qingfeng, penguasa kerajaan atas Konoha. Yang Tianshou, penguasa kerajaan atas Lingyang. Mendengar nama-nama itu, Lan Xiao dan Xi Jinglei langsung mengecilkan leher. Mereka berdua adalah kaisar dari kekaisaran, terlihat seperti pelayan di hadapan Mu Qingfeng dan Yang Tianshou. Shangguo, dengan kekuatan nasional yang begitu besar, jauh melampaui kekaisaran manapun. Bahkan 10 kekaisaran besar pun tidak sebanding dengan kerajaan atas paling lemah, apalagi ini Konoha dan Lingyang, 2 dari 7 kerajaan atas tertinggi. Belum lagi, Lingyang Shangguo didirikan oleh keturunan Jenderal Surgawi Ling Yuan. Siapa Jenderal Ling Yuan? Dia adalah jenderal paling kuat di bawah Kaisar Ming Yuan, pemimpin dari 18 jenderal surgawi. Kini, nasib Qin Yang tampak telah diputuskan. Ia sudah tamat. Situasi di tempat kejadian memanas dengan cepat. Sekitar 300 ahli dengan kekuatan alam jiwa dari 2 kerajaan kuat mengepung area tersebut. Lan Xiao dan Xi Jinglei, 2 kaisar dari kekaisaran biasa, hanya bisa diam membisu dan menyingkir, tidak berani ikut campur sedikit pun. Yang Tianshou, penguasa kerajaan atas Lingyang, menatap sosok tua yang tenang di samping Qin Yang. Tian Dongxian. Sebagai mantan kepala Akademi Dewa Kekaisaran Beiming, apakah kamu hanya akan diam melihat semua ini? Namun jawaban Tian Dongxian membuat semua orang terkejut. Orang tua ini bukan lagi kepala akademi, hanya kusir di bawah perintah Tuan Muda. Kusir? Seseorang di tingkat ketiga alam martial bumi, menjadi kusir dari bocah di tingkat kelima ranah roda roh?
Siapa yang akan percaya? Kamu kira aku anak umur 3 tahun? Yang Tianxiao mendengus dingin. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tian Dongxian berdiri tenang di sisi Qin Yang, tapi matanya penuh kewaspadaan. Ia tahu, kali ini kekuatan lawan terlalu besar. Yang Tianxiao, tingkat 7 alam marsyal bumi. Mu Qingfeng, tingkat 4 alam marsyal bumi. Puluhan ahli marsyal bumi mengelilingi mereka. Tanpa saudara Yun Qingxiao dan Yun Qingyu, satu-satunya andalan Qin Yang hanyalah Tian Dongxian dan kartu truk tersembunyi lainnya. Kamu membunuh anakku. Sebelum mati, beritahu caranya masuk ke lembah Nantian. Kalau tidak, kamu, teman-temanmu, bahkan seluruh kekaisaran Beiming akan dihancurkan. Namun jawaban Qin Yang malah mengejutkan semua orang. Idiot! Kalau aku berani membunuh, artinya aku tak takut mati. Kamu pikir aku takut pada orang di tingkat 4 ranah marsyal bumi? Semua orang menatap Qin Yang seolah dia gila. Tingkat 4 alam marsyal bumi adalah kekuatan puncak di luar 4 sekte besar benua Jiuyo. Tiba-tiba, suara derap langkah cepat terdengar. Ratusan sosok baru muncul. Mereka mengenakan seragam dengan lambang karakter Luo, kerajaan atas Tian Luo. Luo Tongtian, untuk apa kamu datang? Mu Qingfeng langsung cemberut. Kerajaan Tian Luo dan Konoha adalah musuh alami. Mereka tak pernah akur, tak pernah bekerja sama. Namun kali ini, hehe, kalau kamu ingin membunuh dia, aku juga begitu. Luo Tongtian, penguasa Tian Luo, berkata sambil menatap tajam ke arah Qin Yang. Adikku dibunuh olehnya. Hari ini, aku harus membalas dendam. Luo Yongzheng, ahli tingkat 2 alam marsyal bumi, dibunuh oleh Qin Yang. Qin Yang mendengus dingin. Jadi si bangkai itu adikmu? Dia memang pantas mati. Wajah Luo Tongtian menjadi semakin dingin. 3 kerajaan atas bersatu untuk menghancurkan Qin Yang. Di saat ini, Lingyang Shangguo, Konoha Shangguo, Tian Luo Shangguo. 3 kekuatan besar yang biasanya saling bermusuhan, kini bersatu demi satu tujuan. Membunuh Qin Yang. Lan Xiao dan Xi Jinglei, yang biasanya begitu berkuasa sebagai kaisar, hanya bisa berdiri di tepi dengan napas tertahan. Anak ini, walau gila, ada jiwa pahlawan di dalamnya. Qin Yang tetap tenang. Di tengah tekanan yang bisa membuat siapapun gemetar, Qin Yang tetap berdiri dengan kepala tegak. Tatapannya menyapu 3 penguasa kerajaan atas, tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Keberanian atau kegilaan? Atau, apa dia masih menyimpan kartu rahasia terakhirnya? Ketika itu Qin Yang berkata dingin. Bagus, kalian muncul semua sekaligus. Menghemat tenagaku mencarimu satu persatu. Para penguasa 3 kerajaan tertawa terbahak-bahak. Dia masih bicara besar? Benar-benar tak tahu diri. Lalu, sebuah suara penuh ejekan terdengar dari kerumunan pasukan Tian Luo. Qin Yang, hari ini adalah akhir hidupmu. Kamu masih berani muncul, Chang Yixia? Qin Yang menyipitkan mata sambil tersenyum tenang. Dan ia langsung mengejek Chang Yixia. Kamu keturunan Jenderal Agung Changsu, salah satu dari 9 marsekal besar masa lalu, tapi kamu hanya seorang penguasa kekaisaran biasa. Menyedihkan sekali. Bahkan harus bergantung pada kerajaan atas untuk membalas dendam, apa tak malu pada leluhurmu? Setiap kata Qin Yang seperti anak panah menusuk dada Chang Yixia. Dia yang merasa sudah sangat terpojok, darahnya naik karena malu dan marah. Kamu tidak tahu apa-apa. Chang Yixia menggertakkan gigi. Bunuh dia. Mu Qingfeng, sang penguasa Konoha, tak tahan lagi. Bunuh dia. Sekejap, puluhan ahli di ranah marsyal bumi melesat menuju Qin Yang dengan niat membunuh yang membara. Tapi, sekali lagi, situasi berubah. Tahan. Penguasamu. Dari kejauhan, ratusan sosok muncul bagaikan badai. Seseorang berdiri tepat di depan Qin Yang, mengangkat tangannya untuk menghentikan para penyerang. Tunggu dulu, penguasamu, penguasa Yang, penguasa Luo, bisa kita bicarakan baik-baik. Apakah perlu 3 kerajaan atas menindas satu kekaisaran kecil seperti Beiming? Sosok itu adalah Yuan Fengkong, pemimpin dari kelompok yang tiba mendadak.
Mu Qingfeng langsung mencibir, Yuan Fengkong, kamu mau ikut campur? Saat itu, pemimpin dan ahli lain dari kelompok Yuan Fengkong mulai berdatangan. Semua berdiri mendukung Qin Yang, atau setidaknya, berusaha meredakan situasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Yuan Fengkong sebenarnya? Kenapa dia tiba-tiba membela Qin Yang? Apakah dia memiliki hubungan rahasia dengan keluarga Qin? Atau, apakah dia punya alasan politik tersendiri untuk melawan 3 kerajaan atas? Di tengah ketegangan yang bisa meledak kapan saja, kini keseimbangan kembali bergeser. Qin Yang tadi dikelilingi oleh 3 kekuatan raksasa, kini kembali berdiri di sisi angin yang tidak terlalu melawan. Yuan Fengkong, penguasa Kekaisaran Tianyuan. Qiu Tian, penguasa Kekaisaran Qiuping. Wu Guang, penguasa Kekaisaran Xuanwu. Mu Yu, penguasa Kekaisaran Muyuan. Keempat kekaisaran ini semuanya termasuk dalam 10 besar kekaisaran terkuat. Di antara mereka, leluhur Kekaisaran Tianyuan mewarisi Jenderal Surgawi Yuan Feng, dan leluhur Kekaisaran Xuanwu mewarisi Jenderal Surgawi Wu Ying. Keduanya memiliki kekuatan negara yang sangat kuat. Keempat kekaisaran besar ini selalu memiliki hubungan yang sangat baik, saling maju dan mundur bersama. Jadi ketika keempat kekaisaran besar ini berbicara, bahkan jika itu adalah kerajaan atas, mereka harus memikirkannya. Namun, Mu Qingfeng tidak mengerti mengapa Yuan Fengkong ingin melindungi Qin Yang. Mu Qingfeng berteriak, anak ini membunuh anak saya ingin membunuhnya, apakah kalian akan menghentikan saya? Segera setelah kata-kata itu keluar, Yuan Fengkong terkejut. Qin Yang membunuh Mu Fengxiao? Kalian bertiga, orang tidak dapat dibangkitkan setelah mati. Bahkan jika Qin Yang dibunuh, Mu Fengxiao tidak akan bisa dibangkitkan dari kematian. Yuan Fengkong berkata serius, baiklah, saya, Kekaisaran Tianyuan, bersedia mengganti kerugian untuk Qin Yang. Asalkan kalian bertiga menawarkan harga, Kekaisaran Tianyuan akan menyetujuinya. Saya tidak tahu apa yang diinginkan kalian bertiga. Setelah kata-kata Yuan Fengkong, Luo Tongtian, Yang Tianshou, dan Mu Qingfeng semua memandangnya dengan terkejut. Bisakah orang ini berubah sifat? Bersedia mengganti kerugian apapun demi Qin Yang? Mu Qingfeng mendengus dan berkata, baiklah, beri saya palu pembelah langit yang diwarisi dari Kekaisaran Tianyuan, dan saya akan melepaskannya. Mendengar ini, Yuan Fengkong sedikit terkejut. Hehe, tuanmu, palu pembelah langit adalah senjata spiritual pribadi leluhur keluarga Yuan, Jenderal Surgawi Shang Yuan. Itu telah diwariskan dari generasi ke generasi. Itu tidak bisa diberikan. Kalau begitu, minggirlah. Mu Qingfeng berkata tanpa basa-basi, jika kamu berani membunuh anak saya, bersiaplah untuk mati. Yuan Fengkong, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pikir bahwa jika 4 kekaisaranmu bersatu, saya, Kerajaan Konoha, akan takut. Aura pembunuh Mu Qingfeng sangat kuat, dan seketika itu juga, beberapa sosok kuat muncul di belakangnya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu pergi. Qin Yang melihat Yuan Fengkong dan berkata dengan senyum, saya tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Saya cukup baik hati untuk memberimu tingkat keempat dari seni tubuh petir yang mendominasi. Adapun tingkat kelima, jika kamu ingin, kita bisa bicarakan nanti. Tuan Qin Yang. Yuan Fengkong sedikit terkejut saat itu. Seni tubuh petir yang mendominasi adalah seni tubuh terkenal dari leluhur Yuan Feng pada masa lalu, dan kekuatannya sangat dominan dan garang. Saat dia bertemu Qin Yang sebelumnya, dia meminjam palu pembelah langit kepada Qin Yang untuk menukar dengan tingkat keempat dari seni tubuh petir yang mendominasi. Selama waktu itu, dia telah bekerja keras untuk melatih diri, dan pengalamannya serta pemahamannya tentang tingkat keempat telah meningkat, kekuatannya juga meningkat banyak. Jika dia mendapatkan seni tubuh petir yang mendominasi secara lengkap, mungkin dia akan mencapai tingkat kuat ranah Tianwu dalam hidupnya. Seni tubuh petir yang mendominasi, kekuatannya sangat luar biasa. Kamu kembali dulu. Qin Yang memeras jarinya pada saat itu, dan berkata dengan senyum, sudah lama saya tidak melatih otot-otot saya. Saya rasa orang-orang ini sudah lama menjadi penguasa kerajaan, mereka tidak tahu seberapa tingginya langit itu. Mendengar ini, Mu Qingfeng, Luo Tongtian, dan Yang Tianshou saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Anak ini, apakah otaknya sudah rusak? Menghadapi 3 penguasa kuat ranah marshal bumi, dia masih bisa berkata seperti itu. Qin Yang, kamu akan mati hari ini. Begitu kamu keluar dari alam 10.000 roh, saya jamin bahwa kami akan segera menghancurkan kerajaan Beiming.
Hanya sebuah cangkang kosong dari kerajaan masa lampau. Saya rasa keberadaannya sudah tidak ada gunanya lagi. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.